bersama kami dalam program Cahaya Kolbu iNews TV Kaltim. Sangat menarik perbincangan kita pada kesempatan hari ini tentang berbagi, peduli di masa pandemi bersama Ustadz kita, abang kita, Ustadz Rahmatullah Latif. Ustadz, ketika hari ini Baker Subuh saya simak di beberapa media maupun di dalam kegiatan-kegiatannya, tidak sekedar bersifat membantu kepedulian, tetapi juga seringkali saya lihat bersama-sama dengan ustadz-ustadz kaliber nasional. Di samping juga tentu lokal senantiasa hadir dengan kegiatan pengajian rutin dan sebagainya. Ada Ustadz Dasat Latif, ada Ustadz Abu Somad sebagai salah satu penasihat atau founder di Baker Subuh tentunya. Dan ada terakhir Ustadz Habsyi, Habib Ahmad Al-Habsyi misalnya. Kegiatan-kegiatan semacam itu tentu menjadi bagaimana nilai kerelawanan dari Baker Subuh itu terjaga. Artinya imunitas semangat itu terjaga dengan adanya orang-orang yang bisa memberikan ruh semangat berbagi. Bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kami itu punya suatu lingkaran ya, lingkaran itu sifatnya nasional. Kenapa bisa dikatakan nasional? Karena Baker Subuhan itu sifatnya nasional. Jadi kami mendapatkan informasi dari teman-teman Baker Subuhan yang dari luar bahwa misalkan bulan ini, misalkan kami dapat informasi dari Baker Subuhan Riau, bulan ini Ustadz Abdul Somad akan berkunjung ke Samarinda. Jadi diminta langsung dari timnya Baker Abdul Somad bahwa teman-teman Baker Subuhan Samarinda mampu mengawal kegiatan beliau selama di Samarinda atau khususnya. Kemudian sama juga dengan Habib Ahmad Al-Habsyi itu juga kayak gitu. Di Palembang timnya mereka mengatakan bahwa Habib Ahmad Al-Habsyi akan datang ke Samarinda. Teman-teman Baker Subuhan diminta untuk menyusun jadwal selama beliau roadshow di beberapa tempat gitu. Jadi kami membantu dari Habib Ahmad Al-Habsyi atau beberapa Ustadz Abdul Somad dan beberapa ustadz lainnya untuk mereka mengamankan dan menyarikan jalur dakwahnya mereka gitu kan. Oke, sangat menarik. Ketika kemarin saya sempat juga hadir di kegiatan Ustadz Ahmad Al-Habsyi misalnya, berbagi Quran misalnya. Ya, betul. Dan saya kira Baker Subuh sudah membagi Quran lebih dari 6.000 ya. Betul. Ini target ke depan berbagi seperti ini seperti apa? Jadi Habib Ahmad Al-Habsyi itu ketika datang di suatu daerah itu dia selalu mengajak orang untuk melakukan program yang namanya Wakaf 1 juta Al-Quran. Jadi mengajak semakin banyak orang untuk melakukan wakaf Al-Quran, di mana wakaf Al-Quran itu misalkan beliau berceramah di Samarinda. Jadi menarik dana donasi pembuatan Al-Quran itu nantinya dana donasi Al-Quran itu akan disebarkan untuk orang Samarinda juga. Ya. Jadi saat ini Al-Quran yang sudah kami tebarkan di seluruh titik Samarinda itu tidak kurang hampir sekitar 6.000 Al-Quran. 6.000 Al-Quran udah kita sebarkan. Hampir semuanya yang bisa sering kita lakukan adalah donasi Al-Quran itu kita berikan pada rumah tahfiz, kemudian TPA. Kenapa kami khususkan ke TPA? Jadi biasanya gini, ketika anak-anak kecil begitu selesai mereka ngaji Iqra, biasanya kan akan naik ke Al-Quran gitu kan. Jadi langsung kita kasihkan ke TPA tersebut, karena biar langsung dibaca. Kalau di masjid mungkin lambat pahalanya langsung dibaca gitu ya kalau di masjid gitu ya. Karena kita lihat, tapi begitu kita kasihkan ke TPA, anak-anak TPA itu begitu mereka langsung selesai Iqra 6, mereka akan langsung baca Al-Quran. Itu ya, sehingga pahala terus mengalir gitu. Oke, sangat menarik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas, tapi kita akan coba koreksi di 3 menit terakhir ini bagaimana kita coba untuk lebih mendalami. Ketika semangat berbagi, kembali lagi semangat berbagi tentang kepedulian. Saya lihat di sesi-sesi kemarin ketika melayani dari pandemi Covid penyintas ataupun korban dengan rantang yang dibagi. Seperti apa itu saya lihat? Jadi gini, kami selain itu punya kegiatan yaitu namanya Rantang Berkah. Oh, Rantang Berkah. Jadi Rantang Berkah itu kita khususnya tuh sebetulnya kita berikan kepada anak-anak pondok pesantren. Oh, anak pesantren. Jadi kita menghimpun dana donasi, kemudian dana donasi itu kita olah sebagai lauk pauk. Karena kita tahu bahwa anak-anak pondok pesantren itu khususnya adalah kebanyakan yang kita tahu dari beberapa pondok pesantren yang sering kita datangin,
kebanyakan adalah yang masuk di situ anak yatim duafa gitu ya. Biasanya mungkin mereka untuk mendapatkan makanan yang berkualitas, bergizi itu jarang sekali gitu ya. Akhirnya kami mengambil jalan menyiapkan menu yang terbaik untuk anak-anak santri gitu. Jadi dana itu kita himpun, kemudian ada teman yang memasakkan, kemudian setelah selesai masakannya langsung kita antarkan ke pondok pesantren. Oke, luar biasa. Terakhir Ustaz, ketika kita berbagi, ketika kita peduli, ada orang yang nyeluntuk tiba-tiba, berbagi kok siar-siar, berbagi kok diomongkan, berbagi kok diposting di media sosial. Bagaimana perasaan kita seperti itu? Sebetulnya kalau begitu kita ngomongkan kayak gitu, apakah itu termasuk riya? Saya pikir ya memang riya, tapi riya itu kita menunjuk kebaikan di mana ketika orang melihat kebaikan kita itu supaya intinya supaya orang lain meniru kegiatan kita. Karena barang siapa kita menunjukkan suatu kebaikan maka pahalanya akan mengikuti kita walaupun kita nggak ikut kebaikan yang berikutnya gitu. Itu aja sih. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa itu pamer atau apa. Saya pikir ketika kebaikan itu dipamerkan akan semakin banyak orang mengikuti. Iya. Tapi yang tahu kita kan ketika keburukan dilihat, orang semakin banyak melihat. Kenapa nggak kebaikan aja yang kita share terus gitu kan? Oke, pemirsa program Cahaya Qalbu iNews TV Kaltim sangat menarik dan insya Allah ke depan akan kita undang kembali mungkin ya, kita berbagi pengalaman kembali sehingga ada kesadaran bersama kita untuk berbagi kepada sesama. Umar bin Khattab ketika melakukan infak yang demikian besar mengumumkan. Artinya apa? Ada iklan, ada media untuk syiar. Sehingga apa? Orang lain tertarik untuk mengikuti gaya syiar kita. Jadikan gaya hidup berbagi sebagai bagian dari karakter diri kita, apalagi di masa pandemi ini. Insya Allah ke depan kita bisa berbincang lagi tentunya. Oke, semoga kita doakan bagi orang-orang yang hari ini senantiasa di ruang-ruang depan melayani umat, tenaga kesehatan, relawan-relawan sebagaimana dari Biker Subuh ini senantiasa diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan kembali pada program Cahaya Qalbu di edisi-edisi yang akan datang. Semoga Allah berikan ketenangan kepada diri kita, Allah berikan perlindungan kepada kita, dan akhirnya Allah berikan kemenangan bagi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.